Shalom, selamat pagi. Salam jumpa kembali, Bapak Ibu yang terkasih dalam 1 jam bersama renungan harian. Dan pagi ini SJBR nanti akan Pak Santo sudah bersama-sama dengan kita dan acara akan dipandu oleh Pak Sony. Kami antarkan dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Pagi-pagi minum kopi bersama roti manis. Tidak lupa dikasih mentega. Senin pagi kita bersama dengan yang manis-manis di dalam 1 jam bersama renungan harian. Layar kami serahkan ke Pak Sony. Mari Pak Sony. Ya, terima kasih berarti. Ya, salam selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Senang kembali berjumpa dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Terima kasih Bapak Ibu yang selalu setia dan pagi hari ini beli bersama-sama dari bermacam-macam daerah, bermacam-macam tempat negara ada hadir pada pagi hari ini dan kita akan bersama-sama merasakan akan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita siapkan hati kita akan bersama-sama masuk dalam acara 1 jam bersama Renungan Harian. Biarlah Tuhan yang menuntun acara ini dan Roh Kudus memberikan pengertian lebih dalam kehidupan kita sehingga kita mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, mari saatnya kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat anugerah Tuhan di kehidupan kami. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama-sama datang kepadamu Tuhan dalam acara 1 jam bersama renungan harian. Biar melalui acara ini Tuhan, iman kami makin kokoh dan kami terus bertumbuh dalam Engkau Tuhan, dalam pengenalan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Juga kami serahkan setiap peralatan yang pakai, baik handphone, laptop, sinyal wifi, listrik Tuhan. Semuanya dalam kendali-Mu Tuhan. Dan terutama hati kami Tuhan. Kami rindu setiap hati kami, biarlah hati kami boleh dilembutkan dan biar ditaburi firman-Mu, sehingga firman-Mu itulah menjadi terang dalam kehidupan kami. Dan setiap kami melangkah, biar semua dalam rencana-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Susanto, yang sebagai narasumber pagi hari ini Tuhan, biar Kau berikan hikmat-Mu, pengurapan-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan, sungguh kami boleh mengerti dan kami jalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, sekali lagi kami serahkan acara ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mulai acara ini. Haleluya. Amin. Ya, mari Bapak Ibu sebelum kita mulai acara, sebelum kita lebih dalam lagi dalam acara 1 jam bersama renungan harian, di bahasan kita akan naikkan pujian, bila melalui pujian ini menjadi doa kita, dan bila melalui pujian ini juga sesuatu yang luar biasa kita rasakan, bahwa dengan apakah aku belas Tuhan segala kebaikan-Mu, pasti begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita naikkan pujian ini, dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan.
bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu besar buat setiap kami Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya Iya, dengan apa aku balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan kita yakin melalui pujian ini menjadi doa kita pagi hari ini. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami dari 2024 ini. Begitu banyak penyertaan Tuhan di kehidupan kita. Dan kita merasakan sampai hari ini. Kasih Tuhan luar biasa. Sebagai Bapak Ibu, mari siapkan hati kita pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan audio renungan harian pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menyimak. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Lukas pasal 1 ayat 67 sampai 80. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia datang untuk melawat dan membebaskan umat-Nya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu, seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk menyelamatkan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Lukas pasal 1 ayat 69. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Renungan hari ini berjudul Bagi Kita. Kelahiran Yesus mendatangkan sukacita besar. Namun buat Yesus sendiri, Ia justru menjalani hidup yang penuh penderitaan sejak lahir. Bagi kita, ada jaminan keselamatan yang kekal. Namun bagi Yesus, Dia mengorbankan nyawanya yang sangat berharga untuk membayarkan utang dosa kita, supaya kita beroleh keselamatan itu. Ia lahir untuk mati bagi kita, sama sekali bukan buat dirinya. Ketika anaknya lahir, Zakaria pun bersuka cita
dan bernyanyi memuji Tuhan. Terselip nubuat di dalam pujian Zakaria. Ia menubuatkan anaknya akan menjadi pembuka jalan bagi Yesus sebagai pemenuhan janji Allah kepada Daud. Yesus yang terlahir buat kita merupakan tanduk keselamatan. Tanduk menunjukkan kekuatan, kekuasaan, kemuliaan. Tanduk keselamatan berarti keselamatan yang disediakan oleh Allah Maha Tinggi bagi setiap orang percaya. Keselamatan terutama menyangkut jiwa kita yang mendapat anugerah penebusan dosa. Selain itu, keselamatan juga menggambarkan perlindungan Tuhan yang kekal bagi kita. Anugerah besar yang diberikan Yesus Kristus Tuhan kita melalui pengorbanan dirinya untuk lahir dan mati di atas kayu salib serta bangkit dari kematian itu, haruslah kita respon dengan layak. Rasul Paulus menasehatkan agar kita menanggalkan manusia lama beserta segala keinginan dosanya dengan manusia baru, manusia rohani. Kita harus hidup secara berbeda, yaitu dengan hidup kudus. Kita juga harus meneladani Kristus agar semakin serupa dengannya. Oleh Yesus sendiri, kita juga diperintahkan untuk saling mengasihi. Bagi kita, Ia dilahirkan untuk menyelamatkan kita. Bagi Dia, kita persembahkan hidup kudus dan saling mengasihi. Ya, pagi hari ini sangat indah sekali ya. Itu bacaan kita pagi hari itu bagi dia, ya. Bagi kita, ya bagi kita. Jadi firman Tuhan ini berbicara bagi kita semuanya, ya di acara SCPR pagi hari ini. Oleh sebab itu pagi hari ini telah bersama kita, seharusnya memang kondisinya langsung gitu Bapak Herman Elia, ya. Tapi pagi hari ini akan langsung kita dari pimpinan Yayasan Bantu, yaitu Bapak Pendeta Susanto. Ya, selamat pagi Pak Pendeta Susanto, apa kabar Pak? Ya, masih di mute Pak, di unmute. Oke, sebentar ini mungkin ada sedikit gangguan. Bisakah dibuka? Masih belum terkonek suaranya Pak Pendeta Susanto. Oh, bisa ditekan, coba Pak, ya, atau mungkin dari maaf, sedikit ada gangguan. Ya, sudah. Ya, selamat pagi. Ya, Selamat malam, Pak Susanto. oke. Tadi itu di-mute dari pusat, bukan dari sini. Ya, ini sudah bisa Pak sekarang Pak. Ya, selamat pagi Sekarang atau udah selamat bisa. malam waktu Kita malam, Indonesia. sangat dingin sekali. 4 dan 5, sekitar 4 sampai 5 derajat. 4 sampai 5 derajat Oh, sangat dingin Celcius. sekali Pak ya. Sangat dingin sekali berarti di sana. Ya, tanpa kita tanpa kita waktu yang ada ini, kami persilakan Pak Pendeta Susanto untuk menyampaikan pada pagi hari ini. Kami silakan Pak. Saudara-saudara, kita yang membaca seluruh kisah ini. Halo, maaf pagi. Ini ada gangguan lagi ya, Pak Susanto. Ya, apakah bisa ya mungkin kan ada gangguan lagi. Seperti tadi berpindah. Kalau pakai ini Ya, bagaimana? Ya, oke, suara bagus. Ya, udah bagus Pak Santo. Ya, silakan Pak. Ya, Udah bagus, saya Pak. pakai handphone kalau begitu. Iya, betul. Silakan Pak. Nah, kalau kita membaca kisah Yesus ya, dia itu sudah dinubuatkan sejak di Perjanjian Lama. Kemudian sebelum lahir aja sudah, wah beritanya begitu heboh ya. Jadi
Maria ibunya itu ya bagaimana masih tunangan sudah hamil, Yusuf gitu. Lalu juga berita tentang kelahiran Yesus itu eh, apa namanya diberitakan malaikat memuji dia, orang Majus datang dan sebagainya. Peristiwanya besar sekali. Tapi kalau kita ikuti terus sejak lahir sampai dia mati dan dia bangkit dan dia naik ke surga, itu penuh dengan paradoks. Paradoks itu seperti bertolak belakang. Kadang-kadang kita itu tidak bisa mengerti, kita heran dan sebagainya. Kok paradoks sekali? Ya, paradoksnya contohnya begini. Dikatakan bahwa dia itu lahir dari anak anak Daud, Raja Daud. Dia akan mendapatkan tahta Daud itu yang sifatnya kekal untuk selama-lamanya. Begitu. Dia disebut Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat mulai saat dia lahir saja, dia tidak dapat tempat. Dia mesti lahir di kandang, diletakkan di palungan. Dan beberapa hari atau beberapa bulan mungkin, kita tidak tahu persisnya, dia harus lari ke ke Mesir, dibawa ibunya dan ayahnya ke Mesir. Karena Herodes saat itu ingin membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun. Lalu dia orang yang besar, tetapi sebelum dia melayani, mesti diperkenalkan oleh Yohanes anaknya Zakaria dan sebagainya. Lalu juga sebelum dia melayani juga ya, gitu sampai dia itu mulai melayani. Begitu luar biasa pelayanan, disambut banyak orang, tapi dimusuhi oleh pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Sampai puncaknya dia disalibkan gitu. Nah, si penulis renungan hari ini itu melihat kisah hidup Yesus ini, pelayanannya, kehadirannya itu penuh dengan paradoks. Paradoks itu sesuatu yang bertolak belakang. Kalau kata paradoks itu bertolak belakang. Tapi hidup Yesus ini seolah-olah penuh dengan bukan cuma paradoks, tapi kontradiktif. Gitu loh, saudara. Begini kok begitu, begitu kok begini, terus begitu. Ya, sehingga kita seringkali menjadi bingung juga. Nah, itu yang ditangkap oleh penulis, dan penulis juga merefleksikan bahwa kalau kita mengikuti Yesus, seringkali juga kita akan mengalami paradoks-paradoks itu kan, begitu. Katanya Tuhan itu selalu menyertai kita, tidak ditinggalkan sendiri, kita dituntun sebab dia gembala yang baik, kita ini domba-dombanya, dan sebagainya. Kalau jatuh tidak pernah dibiarkan tergeletak. Tapi kenyataannya seringkali kita menghadapi kesulitan-kesulitan. Katanya tidak dibiarkan tergeletak. Kadang-kadang kita sendiri sudah merasa aku sudah tidak mampu dan sebagainya, ya toh. Tapi kita terus hidup bersama dengan dia, begitu. Itu kan penuh dengan paradoks. Nah, ini yang mau diangkat untuk kita diskusikan, saudara. Saudara pernah tidak mengalami paradoks-paradoks ini? Sehingga seringkali di tengah-tengah perjalanan kita mengiringi dia, kita itu mengalami kegamangan, mengalami kebimbangan, gamang, bimbang, di dalam beriman itu kita ini goyah. Benarkah ya Tuhan mengasihi kita? Kok kita ini rasanya hidup ini ya sudah sungguh-sungguh, tapi kok aku ngalami seperti ini. Terus kita sendiri menyalahkan diri sendiri kadang-kadang. Aku ini punya dosa apa ya? Gitu. Dosa apa yang pernah aku perbuat, kok sekarang aku mengalami seperti ini? Dan sebagainya. Ya, katanya Tuhan itu Maha Penyembuh. Dia Maha Kuasa. Lah aku ini sebagai anaknya
sakit, aku sudah doa kok tidak sembuh-sembuh. Begitu. Aku lihat kok orang-orang yang yang tidak sungguh-sungguh ikut dia, atau bahkan bukan bukan orang yang percaya pada dia, itu kok hidupnya enak-enak saja, tidak mengalami kesulitan apa-apa, padahal kita disebut sebagai anak-anak Allah yang dipelihara dengan kasih setianya. Kok kita ini ngalami jungkir balik seperti ini? Kan seringkali itu yang kita rasakan dalam hidup kita itu kan seperti paradoks, seperti yang dialami Yesus, ya toh. Anak Allah yang maha tinggi gitu, memegang kekuasaan, tanduk keselamatan ada padanya, tanduk itu merupakan kekuatan, begitu nyatanya dia disalib, mati disalib seperti penjahat yang tidak berdaya. Diseret, dipukuli, difitnah, diapain, tutup mulut saja. Gimana begitu itu? Ya. Nah, justru kalau kita pengen mendapatkan atau mengenali kebenaran Allah yang sesungguhnya, kita harus menemukannya di dalam paradoks itu. Itu saudara-saudara itu menarik untuk didiskusikan. Sebetulnya saya yang pembicaranya hari ini tidak hadir ya, tapi saya sudah cukup berkomunikasi dengan beliau, saya menangkap, oh itu maksud beliau. Nanti saya yang gantikan pandukan, saya pandu diskusinya Pak Heman, saya bilang begitu. Oke. Dan hari ini saya menyanggupi untuk memandu diskusi kita yang menarik ini tentang paradoks kehidupan dalam mengikuti Yesus, sebab Yesus sendiri hidupnya juga penuh dengan paradoks. Itu Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Santo yang pagi hari ini sudah membantu kita untuk memahami dari bacaan kita pagi hari ini dari renungan kita. Dan saya kena percaya memang dalam kehidupan kita itu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi kita saat ini sedang menyambut tentang kehadiran Tuhan Yesus ya. Dan saya rasa percaya bahwa Tuhan Yesus itu sangat berarti di kehidupan kita. Kita boleh diubahkan, bahkan Tuhan Yesus menebus kita mati disalib dan naik ke surga untuk kita semuanya. Sebab itu mari Bapak Ibu pagi hari ini yang mungkin mendapatkan sesuatu pagi hari ini menyeringkan mungkin dalam perjalanan hidup Bapak Ibu ya, kita akan percaya begitu banyak hal yang terjadi yang pagi hari ini bisa diungkapkan, sharingkan menjadi berkat untuk kita semuanya. Sebab itu mari kami berikan kesempatan, Anda boleh tekan tombol resen atau Anda boleh langsung angkat tangan ya, sehingga melalui apa yang Anda bagikan itu boleh jadi berkat buat kita semuanya. Ya, mari jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Oh, langsung angkat tangan dari Pak Pendeta Michael Kasungso dari Manado. Ya, silakan Pak Pendeta Michael Kasungso langsung angkat tangan. Ya, silakan pagi hari ini. Ya, boleh dibuka. Ya, silakan Pak Pagi. Selamat pagi semuanya, luar biasa firman Tuhan hari ini. Benar ya tentang paradoks. Ya, Lukas 1:69 tadi saya renungkan ada kata hamba. Ya, padahal Yesus kan raja. Terus dia melalui Natal ini yang menunjukkan hamba. Itu satu paradoks. Dan sebagai orang percaya itu saya alami, kita alami ya. Kadang kita kan anak-anak Tuhan, anak-anak raja. Ya, contoh, saya waktu lalu mengadakan Natal berbagi kasih ya. Kita mengalami satu pergumulan karena untuk biaya kurang lebih 12 juta. Nah, di situ kadang saya sebagai hamba Tuhan, saya bilang, bagaimana Tuhan yang begitu kaya, Tuhan yang begitu luar biasa. Tapi perenungan hari ini saya ngerti. Ya, seperti contoh Raja Daud, tapi dikatakan tadi hamba. Nah, bagian kita, saya percaya saja. Nah, kemarin kami melayani, saudara, untuk membeli sembako, itu butuh cukup biaya besar. Tapi melalui perenungan ini saya belajar ya. Paradoks memang ada, kadang kami bergumul, Tuhan, masa pelayanan Engkau yang begitu kaya luar biasa nggak bisa mencukupi. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, saya bersaksi ya, bagi kita ya, Tuhan sudah memberi teladan contoh, dia memberi semuanya. Dan bagi saya juga, saya lakukan menjadi
hamba. Nah, kami melayani terus dan puji Tuhan saudara, luar biasa ya, di rekening kami masuk luar biasa, semua tercukupi bahkan berkelimpahan ya. Dana yang kita harus beli ini hampir sekitar 10 jutaan Tuhan cukupkan ya. Dan renungan hari ini membuat kita semakin yakin apa yang sudah Tuhan lakukan bagi kita ya. Memang ya seperti Bapak Pendeta Santo bilang tadi, kenyataannya ada paradoks ya, yang sepertinya kita ngalami, wah kenapa? Kemarin saya baru alami saudara, kami pelayanan di anak-anak kolong jembatan, itu memang lingkungan 90% orang non-Kristen ya, di kampung Arab. Sementara saya khotbah, beritakan tentang cerita Yesus, tiba-tiba saya di stop oleh seorang ibu yang berjilbab. Tetapi di situ saya lihat, Tuhan, kenapa alami tantangan? Tadinya mau memberontak. Kenapa sepertinya Tuhan tidak menyertai, tidak ada kuasa. Tapi puji Tuhan, saya alami. Engkau hati hamba. Ya, memang agak berhenti sedikit, tapi Tuhan kasih hikmat. Ya, saya menginjil melalui doa, pemberian, dan akhirnya luar biasa. Ada begitu banyak anak-anak boleh mendengar tentang kabar baik, berita Natal Yesus Kristus Tuhan. Jadi perenungan hari ini, ya walaupun kenyataannya sering terjadi paradoks, dalam iman kita tetap percaya. Bagi kita, Tuhan sudah datang. Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah selamatkan. Saya anak raja, tapi memiliki hati hamba. Itu yang bisa saya bagikan renungan hari ini, luar biasa. Terima kasih renungan harian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih. Ya, Pastor Michael yang pagi hari ini berbagikan. Ya, mungkin silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, ini cukup menarik Pak Pendeta Santo pagi hari ini apa yang disampaikan oleh Pastor Michael di saat dia mulai membagikan kasih, bagi tantangan yang terjadi, tapi kita yakin, kita bahwa tadi kita anak raja, ya raja lah yang berkuasa, itu Allah sendiri yang berdaulat dalam kehidupan kita, dia memampukan kita. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya, silakan yang berbagi pagi hari ini, jangan siakan waktu yang ada ini, yang indah ini, untuk bisa saling berbagi, mungkin pengalaman Bapak Ibu, biar ini menjadi berkat buat kita semuanya pagi hari ini. Ya silakan. Yang mungkin juga nih, kita lihat ada Pak Pendeta Paul Andan yang dalam perjalanan. Yang berbagi, Pak Paul Andan? Oh, tidak dulu. Oke, baik. Mungkin dalam perjalanan, sinyal yang kurang baik menyimak. Ya, silakan Bapak Ibu yang lainnya. Ya, karena memang pagi hari ini yang indah sekali ya. Perenungan kita pagi hari ini. Ini sungguh menguatkan kita semuanya. Silakan. Saya akan nyapa dari Ibu Ive. Selamat pagi Ibu Ive. Pagi Ibu Ive. Oh, belum. Ya, selamat pagi Bu Iva. Pagi Pak Sony. Iya, apa kabar Bu? Sehat Bu? Baik, puji Pasti Tuhan. Pagi sibuk Pak Bu Sony. ya? Sibuk ya menghadapi Natal ini ya, pasti sibuk pelayanan dan sebagainya. Yang ini berbagi Bu, silakan dengan bacaan kita pagi hari ini yang Pagi Pak kita Sony, terima kasih buat sharingnya hari ini Pak Santo, juga Pak memberkati. Ya mengenai paradoks memang itu sering ya kita alami, juga beberapa saya pribadi juga beberapa anak-anak Tuhan yang mengalami paradoks-paradoks seperti itu ya, yang seperti saya pernah sharingkan 2 paradoks besar dalam hidup saya ya. Waktu pertama waktu saya pernah ceritakan juga waktu saya mau pelayanan sepenuh waktu, udah komit meninggalkan pekerjaan, saat itu Tuhan izinkan kena breast cancer. Itu kan paradoks ya, kita mau ngelayani kok malah kena, itu biaya besar, nanti kan udah nggak diganti kantor. Itu secara manusia kok malah begini gitu. Dan itu memang ya ada mesti tetap setia, tetap bertahan, itu aja. Walaupun mengalami paradoks, tetap percaya Tuhan pasti kasih terbaik dan Tuhan pasti tetap menyertai. Jadi tetap bertahan, tetap percaya, jangan pernah meragukan Tuhan.
Terus yang kedua juga paradoks waktu itu yang saya juga pernah ceritakan, waktu saya jalan, saya cuma nggak lihat trotoar, saya kejeblok bisa sampai patah tangan saya, harus operasi. Itu juga paradoks karena waktu itu saya pulang besuk ya, saya baru pulang besuk jemaat, kita pulang udah lama udah pulang pelayanan besuk orang, kok diizinkan jatuh sampai tangannya patah. Ada beberapa orang yang terus terang mempertanyakan. Jadi waktu itu ada jemaat yang besuk ke rumah, dia bilang, "Ibu gitu Bu, kenapa Ibu besuk? Kenapa Ibu jatuh?" Katanya, apa jemaat tanya gitu ke saya. Terus saya bilang, "Ya nggak apa-apa, Tuhan tetap baik, Tuhan tetap menyertai." Saya bilang, "Nggak apa-apa, Tuhan pasti punya rencana." Sama satu juga teman kakak saya yang telepon waktu itu di mana di rumah sakit, dia bilang ada adik saya jatuh. Terus teman itu juga bilang, "Loh, maksudnya saya kan Live itu orang baik-baik," kata maksudnya kan baik, dia tahu kita pelayanan, bisa, begitu katanya menjadi pertanyaan beberapa orang juga. Tapi yang penting kita ya tetap bertahan, tetap setia. Nah waktu sekali lagi juga waktu kakak saya kena cancer, jadi setelah kakak saya 2 tahun yang lalu ya, yang waktu itu juga didoakan, terima kasih, ternyata divonis cancer juga. Waktu itu dia juga sempat bertanya, dia bilang, "Kenapa kok orang-orang yang nggak di dalam Tuhan saya lihat lebih sehat?" Dia bilang, "Lebih sehat, bisa jalan-jalan, uangnya lebih banyak, lebih senang, lebih happy. Kita yang pelayanan, kita yang itu kok sepertinya diizinkan malah kena cancer." Terus kesehatan kakak saya juga ada kurang sehat ginjalnya. Dia bilang, "Oh seperti ini, tapi yang penting kita tetap bertahan, kita tetap setia, percaya Tuhan selalu kasih yang terbaik dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dan pasti ada rencana Tuhan yang baik." Pokoknya udah maju terus saja deh. Gitu, itu yang saya dapat dan terima kasih banyak buat sharing hari ini Pak Santo, Pak Sony semua yang sangat memberkati, menguatkan. Jadi tetap setia, pasti ada paradoks, udah maju terus saja, Tuhan beserta. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Bu Ive yang pagi hari bisa berbagi. Memang ya, apapun terjadi di kehidupan kita jangan pernah mundur ya, tapi kita harus maju. Ya, memang para kehidupan kita banyak sekali, tapi hal yang menarik bahwa tetap setia, itu kuncinya, setia dan jangan menyerah. Ya, terima kasih. Ya, silakan yang lainnya Bapak Ibu pagi hari ini berbagi. Ya, silakan. Mungkin ini ada Ibu Wahyu. Selamat pagi Bu Wahyu Sejalila. Ya, selamat pagi Bu Wahyu. Selamat Ya, pagi. Salam Bapak Ibu sekalian Salam. yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Ya, silakan Bu. Tuhan, bisa dengar ya Pak Sony ya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh membahas sedikit tentang paradoks ya. Kalau bagi saya, kalau tidak ada paradoks, maka kasih Tuhan itu akan kurang bisa kita pahami. Dan bukti pemeliharaan Tuhan itu mungkin tidak pernah kita rasakan. Karena dengan adanya paradoks ini, maka seolah-olah iman kita juga diuji, sekaligus Tuhan bisa menyatakan kasih dan pemeliharaannya melalui hal-hal yang saya alami pada tahun 2024. Ini adalah tahun yang dengan kejadian yang tidak pernah akan bisa terulang. Ya Bapak Ibu, seperti yang telah beberapa teman ketahui, persis tanggal 15 ya Desember hari ini, tanggal 16 atau 15? 16 ya sekarang. Kalau tanggal 15 itu tahun 23 adalah vonis yang dinyatakan oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan bahwa kami berdua menghadap Tuhan dan mengatakan, Pak Heru dalam doanya, "Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tetapi terjadilah kehendak-Mu." Karena pada saat itu Pak Heru kan divonis CA paru-paru ya. Dan ternyata kalau saya
merefleksikan, menoleh ke belakang. Ternyata paling berat itu adalah saat menerima vonis dari dokter. Karena itu tidak pernah kita sangka bahwa penyakit yang seperti itu boleh dialami oleh Pak Heru. Kemudian tahun 24 selama 6 bulan, ya Pak Sony juga mungkin masih ingat nyambangi Pak Heru, itu kondisinya kan makin melemah dan makin buruk ya hari demi hari. Sehingga beliau juga berpulang pada tanggal 22 Mei ya di dalam iman yang teguh. Saya merasakan Pak Heru itu memang luar biasa. Dan kami dalam pasrah penyerahan penuh menyerahkan Pak Heru ke dalam tangan Tuhan. Kemudian bulan yang lalu om saya yang di Temanggung ya, mungkin Bu Lilis sama Pak Santo juga kenal, Om Kuswanto meninggal. Kemudian 2 minggu yang lalu, persis ini hari Senin 2 minggu yang lalu, ipar saya jadi kakaknya Pak Heru juga meninggal di Malang. Jadi saya waktu itu masih sempat menemani di rumah sakit selama seminggu. Kemudian dalam 10 hari sakitnya, terus beliau meninggal. Meninggal dengan begitu saja, karena ada stroke di otak kirinya. Sedangkan otak kanan itu mengalami Alzheimer, demensia. Jadi penyakitnya itu hanya itu. Kok bisa meninggal dengan cepat ya, kami semua juga kaget. Dan pada saat itu ya saya merasakan justru ini paradoks ini yang saya alami. Kita percaya pada Tuhan bukan berarti semuanya itu akan baik-baik saja. Tetapi justru dalam kejadian dan keadaan yang seperti ini saya makin percaya bahwa Tuhan itu ada dan menolong, selalu menolong dan memberikan solusi bagi kami semuanya. Dan saya juga menyadari sekarang bahwa pertemuan kita dengan siapapun itu tidak pernah kita tahu akankah menjadi pertemuan yang terakhir atau masih ada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya. Karena memang kadang orang sakit ya tidak disangka terus tahu-tahu meninggal. Bahkan ada yang tidur terus meninggal seperti papa saya, nggak sakit apa-apa. Nah itu yang membuat kejutan-kejutan. Jadi Bapak Ibu sekalian, mari kita membagikan kasih Tuhan sebisa kita mampu. Kalau kita ditanya sukacita enggak? Sukacita. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberikan putra tunggalnya untuk kita. Mari Bapak Ibu sekalian, jika kita boleh berjumpa dengan orang yang kita kasihi, kita memberikan kasih yang sebaik-baiknya, yang semampunya kita bisa. Karena kita tidak pernah tahu kapan itu menjadi yang terakhir. Dan kita semua tetap bersyukur bahwa Tuhan selalu saya merasakan ya saya kembali ke Jember 2 hari yang lalu setelah beberapa bulan berada di mana-mana berjalan terus, yang saya juga dapat ART yang baru, dan saya boleh menempati rumah yang seperti ini bersama satu orang ART. Karena itu adalah pergumulan saya yang paling besar setelah Pak Heru tidak ada. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan masih mengizinkan saya di Jember, saya butuh banget teman. Tapi saya menjalani 2 bulan itu tidak ada orang. Jadi saya itu takut banget kalau di rumah ya. Pak Yudi, Pak Sony kan juga tahu rumah saya ya. Kalau suruh ndil-ndil sendiri itu takut. Jadi sekarang Tuhan sudah mengirim seorang ART sehingga saya boleh berada di Jember kembali, entah sampai kapan.
Ya, itulah sedikit kesaksian saya dan terima kasih untuk paradoks yang Tuhan berikan. Terima kasih Pak Sony, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, terima kasih Bu Wahyu buat sharingnya pagi hari ini, boleh menguatkan kita semuanya. Ya memang Tuhan izinkan para dokter hadir dalam kehidupan kita. Ya tadi itu supaya iman kita makin dikuatkan, bahkan kita diuji ya, sehingga kita bisa lepas dari setiap permasalahan kita dan kita dikuatkan kembali. Ya, terima kasih Bu Wahyu buat pagi hari ini. Ya, silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Anda bisa tekan tombol resen atau Anda boleh angkat tangan. Biar pagi hari belum begitu terdekat. Ya, Pak Santo sepertinya pagi hari ini begitu banyak. Ya, pagi hari menangkap sesuatu dengan perenungan kita pagi hari ini. Ya, mulut bacaan kita pagi hari ini. Dalam hal begitu banyak lika-liku hidup yang boleh dihadapi, tapi itu menguatkan kita semuanya. Ya, silakan, Bapak Ibu. Ya, jangan siakan waktu yang ada ini untuk kita boleh bersama berbagi. Ya, silakan mungkin dari Bu Linawati Santoso. Selamat pagi Bu Linawati Santoso. Apa kabar Bu Linawati? Selamat pagi. Shalom Pak. Iya, Pagi. renungan Ya. pagi ini memang sangat menarik ya. Bagaimana Bapak Heman Elia itu mengungkapkan sebuah pemahaman baru bagi saya. Bagaimana Tuhan Yesus, kelahiran Tuhan Yesus ya, nggak cuma kelahiran Tuhan Yesus, tapi juga kehidupannya, kematiannya, kebangkitannya, itu semua mendatangkan keuntungan, kebaikan bagi kita. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengalami yang sebaliknya, nggak enak gitu ya. Lalu Bapak Susanto juga membawa kita semua berdiskusi tentang paradoks kehidupan. Ya, saya juga sering mempertanyakan ya, kenapa seperti ini padahal sudah setia kepada Tuhan, kok ada orang-orang yang di luar sana yang hidupnya ngawur, tetapi kok tampaknya ya, kok lebih enak gitu. Dan juga satu pengalaman ya, saya punya teman ya kenal semasa sekolah, dia itu sudah setia sama Tuhan, takut sama Tuhan. Salah satu contoh yang simpel ya, kalau semua teman-temannya itu mencontek, dia nggak mau karena dia mau hidup itu seturut firman Tuhan, begitu ya. Tetapi pada waktu memulai kuliah semester 2, harus terkena sakit, ya gagal ginjal, lalu waktu COVID kemarin meninggal, saya terus bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa kok Tuhan izinkan, padahal anak ini sudah setia, kok kehidupannya seperti ini, gitu. Tetapi ya itu, kita harus tetap setia ya, walaupun apapun yang terjadi. Tadi Ibu Ive mengatakan kita tetap setia gitu ya. Karena Tuhan Yesus sendiri pun mengalami paradoks, tapi dia tetap setia, mau untuk menggenapi kehendak Bapaknya untuk turun ke dunia. Dia mau. Kita juga tidak boleh mengeluh ketika mungkin kita diizinkan mengalami paradoks kehidupan itu, karena kita percaya bahwa walaupun sekarang susah untuk kita mengerti, tapi kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan satu hal sih yang saya tahu ya, dalam kehidupan di dunia ini memang banyak paradoks, tapi dalam kehidupan kekal nanti paradoks itu enggak ada. Dan ketika kita sudah setia pada Tuhan, kita pasti masuk dalam kerajaan surga, kita pasti bersama Tuhan. Ya itu yang menjadi Iya. Bagi maaf mungkin terputus ya dengan Bu Linawati. Halo Bu, suaranya ada? Ya. Ya, tapi menarik pagi hari ini memang apa yang disampaikan Bu Linawati ya. Ya, jadi melalui paradoks ini jangan kita menyerah, tapi tetap setia ya, dan setia pada Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan terbaik dalam kehidupan kita. Ya, bagus. Silakan yang lainnya, silakan bagian yang berbagi. Ya. Sedikit menanggapi Ibu Silakan, Linawati. silakan, Pak. Kalau tadi Ibu Linawati mengatakan
Kalau di surga nanti sudah tidak ada paradoks ya, gitu. Kalau saya menganggap di surga itu ada paradoks besar sekali. Ada satu paradoks besar sekali yang perlu kita renungkan, yaitu kita ini berdosa kok bisa masuk surga, itu kan paradoks tuh, ya kan? Mulut kita ini kan bukan mulut yang selalu memuliakan Tuhan, tapi nanti di surga kita itu selalu memuji-muji, memuliakan Tuhan, hidup kita itu penuh dengan sukacita. Itu kan paradoks ya. Iya, karena paradoks itu bukan sesuatu yang buruk, tetapi di balik paradoks itu ada maksud tersembunyi Tuhan yang kita perlu pahami. Itu loh ya. Contoh misalkan ya, bagaimana kita ini bisa disebut sebagai orang setia. Ya kalau kita mengalami ujian-ujian, mengalami pencobaan, mengalami pergumulan hidup yang berat, dan kita terus walaupun, aduh Tuhan aku tidak kuat Tuhan, kadang-kadang begitu, tapi kita masih terus bersama dengan Dia. Nah, itu disebut setia, begitu ya. Sehingga seperti Paulus kan mengatakan gitu, tubuh insaniku makin merosot, tetapi tubuh imaniku itu makin bertambah gitu. Tambah kuat, tambah kuat. Dari mana kita tahu kalau kita tambah kuat? Seperti tadi itu ya, Bu Heru tadi kan cerita Bu Wahyu gitu. Dulu kemana-mana bersama dengan Pak Heru, pelayanan bersama Pak Heru. Sekarang Pak Heru nggak ada gitu. Tapi masih terus tetap setia, mau melayani, bahkan kemarin mendampingi kakaknya Pak Heru juga sebelum dipanggil Tuhan gitu kan, luar biasa begitu ya. Punya waktu. Saya lihat dulu, saya kenal Bu Heru itu orang sibuk itu. Aduh, urusan kantor tembakonya itu kayaknya susah sekali gitu ya. Nggak ada waktu gitu ya. Paling-paling pelayanan dulu kalau saya jadi pendeta di Jember itu, Bu Heru itu pelayanannya kalau nggak salah main piano gitu. Pianonya hebat. Tapi nggak seperti sekarang ya, paduan suara jadi majelis ya apa begitu. Nah kan itu bagaimana, apa namanya, itu paradoks ya. Kadang-kadang semakin tua itu kan tubuh kita makin merosot. Tapi kan tubuh insani kita itu makin bertambah. Dari mana kita tahu tubuh insani kita makin bertambah? Yaitu kita makin cinta Tuhan, makin rindu untuk makin melayani, makin memberi diri, makin berani berjalan sendiri. Dulu ada Pak Heru, sekarang tidak ada, tetap bersama dengan Tuhan. Gitu. Nah, itu paradoksnya itu di sana. Seperti tadi Bu Ive itu ya, berani melepaskan diri. Dulu pekerjaannya di bank sebagai bankir pasti sudah bagus sekali, jaminan kesehatannya, gajinya, dan sebagainya. Ditinggal, berani-beraninya mengambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan. Begitu ngambil keputusan jadi hamba Tuhan, kena sakit lagi, cancer lagi, kena sakit lagi, jatuh patah tulang lagi, dan sebagainya. Di situ tuh ada paradoksnya. Kita bisa menemukan, loh ini loh, kalau bicara kesetiaan tuh dari mana kesetiaan diukur? Kalau bicara tentang penyerahan diri, tentang beriman kepada Tuhan, dari mana kita ketahui semuanya? Di dalam paradoks ini. Kalau kita melihat bagaimana Tuhan itu memelihara kita, Michael Kosonso, saya sendiri suruh jadi pendeta yang melayani seperti Michael Kosonso, sudah sanggup saya. Melayani, ngumpulin anak-anak, pemulung-pemulung, semuanya begitu, kaum marginal yang pinggiran-pinggiran yang seringkali tidak dilirik orang untuk dilayani begitu. Terus melayani juga ketika Natalan, kita itu biasanya nih pendeta lumayan lah, kadang-kadang dapat angpau dari jemaatnya. Tapi ini sebagai pendeta dia mesti mikirin gimana caranya ini bisa ngasih sembako, ngasih kado Natal untuk mereka-mereka yang terpinggirkan. Bagi mereka itu satu tas kresek mungkin berisi sembako ya. Itu sudah mendatangkan sukacita yang besar. Tapi kan
bagi Michael Kasanso, wah dana 10 juta dari mana ini? Dana 15 juta dari mana ini? Sampai waktu-waktu yang rada mepet gitu ternyata, walaupun tidak ada seorang pun yang menjanjikan, kamu pelayanan di sana, tak support penuh, tidak ada yang janjiin begitu. Tapi kita melihat ini paradoks ini, bahwa ternyata Yesus pernah berkata, ketika kamu melakukan untuk orang-orang yang terkecil itu, kaum marginal itu, kaum yang terpinggirkan itu, kamu melayani aku, loh buktinya apa? Nah ini sekarang Michael Kosonso bisa mengatakan, aku ya kaget di rekening itu bisa, ternyata awalnya susah sekali dari mana dananya, sekarang melimpah, gitu ya Michael. Oke, itu paradoks-paradoks dalam hidup itu. Kadang-kadang ya, sampai kadang-kadang kita tuh nggak habis pikir, kok bisa ya dalam hidup ini begini gitu. Kalau saya melihat diri saya sendiri juga begitu. Bagaimana masa kecil saya, perjuangannya. Kalau saya menoleh ke belakang ya, saya merasa kok bisa ya jadi begini, kok bisa begitu. Wah, aneh ini jalan Tuhan itu. Penuh paradoks. Oke, Pak Sony, itu kesaksian, Bu. Ya, makasih, Pak Santo. Ya, menarik sekali ya kalau kita lihat dalam kehidupan kita ini ya. Ya, jadi saya setuju sekali ya bahwa paradoks itu mendatangkan kebaikan juga dari kehidupan kita agar terus kita setia dan percaya ya. Yang mulai paradoks ini ya, memang kadangkala lihat realita dan kenyataan itu kadang susah ya. Waduh, kita maunya seperti ini, tapi kok seperti ini jadinya gitu ya. Tapi ya tadi itu kuncinya setia ya, setia taat pada Tuhan. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang di luar pikiran kita kadangkala ya. Kenyataan yang kita hadapi ternyata luar biasa Tuhan berikan. Ya, terima kasih. Ya, saya masih berikan satu kesempatan lagi Bapak Ibu ya. Kami menarik sekali, silakan yang ingin mungkin menyampaikan sesuatu pagi hari ini yang kita boleh angkat tangan atau tangan tombol raise hand. Ya, saya berikan satu kesempatan. Mari. Wah, di sini ada Bapak Stefanus Junianto. Ingin sampaikan sesuatu, Pak. Silakan Pak Stefanus Junianto. Ya, terima Silakan, kasih Pak. untuk boleh mendengar kesaksian dari banyak teman, dari Pak Susanto, kemudian dari Bu Ive, Bu Wahyu, dan sebagainya. Ya, tadi waktu Bu Ive cerita bagaimana dia juga mengalami paradoks ketika terkena kanker, ya, ini juga mengingatkan ketika istri saya juga terkena kanker, yaitu beberapa tahun yang lalu. Ya, ternyata Tuhan mengingatkan firman-Nya justru yang kebalik juga, yaitu dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4, di mana dikatakan, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Penyakit kanker ini kan pencobaan dan pencobaan yang berat. Tetapi kok justru peneguhan dari Tuhan itu adalah untuk kami itu berbahagia. Ini kan nggak cocok ya. Masa orang kanker disuruh berbahagia. Tapi kalau kita lihat apa yang diajarkan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang berduka cita. Ya. Jadi memang kelihatan bahwa cara kita mengalami Tuhan itu justru melewati paradoks. Sampai juga yang dialami oleh Rasul Paulus ketika dia sakit, yang menurut saya itu pasti cukup mengganggu pelayanannya dia. Sampai 3 kali dia berdoa, minta kepada Tuhan. Sedangkan dia ini orang yang sangat hebat dipakai Tuhan. Sapu tangannya yang pernah dipakai aja bisa untuk menyembuhkan orang. Tetapi ketika dia sakit, dia berdoa sampai minta 3 kali, Tuhan mengatakan cukup. Ya, dia tidak disembuhkan. Dan di 2 Korintus 12 ayat 10, dia mengatakan begini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ya, ini kan sesuatu yang di luar logika manusia. Ketika kita lemah, mengapa kita bisa menjadi kuat? Tadi Pak Susanto juga mengatakan ya, bagaimana tubuh
jasmani kita semakin lemah, tapi manusia batiniah kita semakin kuat. Ya, karena memang di sini juga Rasul Paulus mengatakan aku menjadi lemah, tetapi kuasa Kristus ya itu yang semakin sempurna di dalam dia. Itu yang menjadi kekuatan. Jadi ketika kita mengandalkan diri kita, maka tentunya kita akan memiliki kekuatan yang sangat terbatas. Tetapi ketika kita merasa kita tidak berdaya, justru kuasa Allah yang sempurna itu bekerja di dalam diri kita. Sampai bagi Rasul Paulus, dia mengatakan bahwa mati itu suatu keuntungan. Bagi kita manusia, kematian itu kadang-kadang menjadi suatu bayangan yang menakutkan. Tetapi bagi Rasul Paulus, justru mati adalah keuntungan karena yang dikatakan pendeta Pak Susanto tadi ya, ketika di surga, ketika kita mati di dunia ini, kita memasuki kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan dan bersama dengan orang-orang percaya di surga. Ini sungguh suatu paradoks yang luar biasa. Terima kasih Pak Santo, terima kasih juga Bu Wahyu, Bu Ive, dan rekan-rekan yang lain. Ya, terima kasih Pak Sony. Ya, terima kasih Pak Stefanus ya buat pagi hari ini, buat sharingnya. Ya, memang izinkan ya segala sesuatu boleh kita alami ya. Paradoks itu memang sangat memberkati kita ya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa seperti ini ya, ya itu mulai proses yang terjadi di depan kita. Tapi satu hal kita akan percaya bahwa nanti endingnya ya akhir dari segalanya bahwa kita akan hidup kekal bersama Bapa di surga ya, kita sama-sama memuji muliakan beliau. Ya terima kasih. Iya, ya Pak Priyo Santo, saya rasa pagi hari menarik Pak Santo. Apa yang kita dapatkan dari sharing, juga dari bacaan kita pagi hari ini, dan ini sangat-sangat memberkati kita semuanya. Dan memang dari penulis langsung dari Bapak Heman Elia ini, ya memberikan sesuatu yang pengertian lebih luar biasa pagi hari ini di ujung tahun ini ya di acara JPR 1 jam bersama renungan harian. Dan sebagai penutup kalimat bijaknya ini sangat menarik ya. Ini bagi kita ia dilahirkan untuk menyelamatkan kita. Bagi dia kita persembahkan hidup kudus dan saling mengasihi. Ya mari dengan kita menyambut kelahiran Tuhan Yesus ini, kita sungguh-sungguh boleh mempersembahkan hidup kita, hidup kudus dan saling mengasihi satu dengan lainnya. Ya terima kasih Bapak Ibu buat pagi hari ini, buat sharingnya yang sungguh berkati. Dan saya rasa sharing kali ini saya tutup dan mari kita bersama-sama saat yang kita akan masuk dalam doa syafaat pagi hari ini. Doa syafaat akan dipimpin oleh Pak Pulung dan Najaya dan nanti doa berkat disampaikan oleh Pak Pendeta Susanto. Oleh sebab itu mari kita nanti kita akan masuk dalam doa syafaat. Silakan Pak Pulung. Halo pagi Pak Pulung. Pak Pulung dan Najaya. Mari Bapak Ibu, saya hantarkan di dalam doa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur karena kami memiliki Allah yang sungguh sangat luar biasa, Allah yang berdaulat penuh atas hidup kami, sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan Engkau. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan dan kami dapatkan di acara 1 jam bersama renungan harian pagi ini. Kiranya setiap renungan yang boleh kami dapatkan bisa terus menolong dan memperlengkapi hidup kami, sehingga kami boleh semakin dekat dan terus ada di dalam jalan Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk terkhusus bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia, kiranya Tuhan yang boleh turut campur, Tuhan yang terus boleh hadir, Tuhan yang boleh mengirimkan setiap orang-orang, setiap pemimpin-pemimpin yang
memiliki hati melayani, hati yang takut akan Tuhan, sehingga di dalam beliau memimpin itu benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Kami juga berdoa untuk setiap negara-negara di seluruh dunia ini, terkhusus untuk negara-negara yang sedang dilanda perang dan pertikaian. Sungguh kiranya Tuhan yang boleh hadir dan Tuhan yang boleh menolong setiap negara-negara itu, Tuhan, sehingga perdamaian ada di sana, Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa hari ini terkhusus untuk pelayanan Bapak Paul di pedalaman selama 4 hari. Kiranya sungguh Tuhan yang boleh menyertai, Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang terus boleh hadir di setiap pelayanan Bapak Paul ini. Sehingga Tuhan yang boleh memakai Bapak Paul untuk boleh mengenalkan Tuhan di daerah pedalaman, ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk program 1 jam bersama renungan harian ini. Kiranya setiap acara ini, program ini terus bisa menolong orang-orang untuk bisa lebih dekat, bisa lebih mengenal Engkau, dan juga terus bisa menjadi berkat, Tuhan, untuk setiap jemaat, orang-orang yang boleh hadir, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita, besertalah dengan saudara sekalian, di dalam bimbingan Allah Roh Kudus, sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pulung dan Pak Jaswanto untuk doa berkat dan doa syafaatnya. Ya, di pesan kita akan mengakhiri acara ini, kenaikan pujian sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, yaitu terima kasih Yesus. Kita akan bersama-sama pujian ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh Kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima
kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Ya, terima kasih Yesus buat segala puji syukur hanya bagi Dia. Ya, acara 1 jam bersama renungan harian telah usai pada pagi hari ini, dan memang acara ini sangat memberkati kita semuanya. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu kirimkan sebanyak mungkin link-link yang ada untuk dibagikan ke saudara, sahabat, bahkan keluarga, agar mereka juga boleh diberkati seperti pagi hari ini kita diberkati oleh firman-Nya. Oleh sebab itu sekali terima kasih, dan kiranya kasih Tuhan selalu melimpah di depan kita, terus memberkati kita semuanya. Terima kasih, salam. Terima kasih Pak Santo, terima kasih Pak Sony, terima kasih Bapak Ibu semua yang telah berbagi pada pagi hari ini, juga yang telah berkenan hadir, juga mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Mohon maaf kami tidak bisa menyapa satu persatu. Dan kembali kami tutup dengan pantun ya Bapak Ibu ya. Jalan ke lembah tidaklah rata, di ujung kali ketemu melati. Kami mohon maaf atas segala kata, kiranya kebersamaan berkenan di hati. Tuhan memberkati.